Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisaybil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu Musalla dan Sapuro Perumahan Citra Indah City yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepadanya, juga diberi nikmat sehat walafiat baik zahir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat mulia, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang barokah yang disertai hidayah yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah barokah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah pada malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bersilaturahim, bermuajahah di Mushola Abdan Sapuro yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban thalabul ilmi, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat memakmurkan mushola atau masjid, juga niat iktikaf, niat mengagungkan, mensiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan. Amin. Dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, amin, untuk menambah amal soleh, untuk menambah ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga anak cucu kita, keturunan kita, semoga mereka semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga mereka dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, junjungan kita, ikutan kita, Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap taat kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah
yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita juga keluarga kita yang masih hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan dalam menjalankan baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan dengan barokah Fatihah dan sholawat anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha. Bagi anak-anaknya yang sedang mencari ilmu di pondok pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan Islam, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan, diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai daya, dijadikan anak yang taat, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah
rabbal hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban marhaban jud wa balligh kullama qasad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibihi nus'ad wa nursyad. Rabbi ballighna bijahi bijiwari khair man du'ad. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asraba rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajadad. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kun, jadilah kamu. Kun ini kalau menurut ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, kun ini fi'il amar, fi'lul amri, fi'il amar. Setiap fi'il amar itu mentakdirkan fa'il. Fa'ilnya mustatir atau disimpan. Menyimpan fa'ilnya wajib, maka fa'ilnya disebut fa'il mustatir wujub. Fa'il yang disimpan dalam kalimat kun adalah anta. Anta ini adalah isim domir, termasuk isim domir, di mana kita tahu isim domir itu adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah itu isim domir. Anta ini isim domir dilalanya mufrad muzakkar mukhatab. Jadi kalau diartikan secara lengkap, kun itu jadilah engkau. Kata Rasulullah, kun, jadilah engkau, atau adalah engkau. Betik ono siro. Fid dunya, hidup di alam dunia. Ka'annaka seakan-akan sesungguhnya bermula engkau. Gharibun, itu orang yang sedang mengembara. Au abiri sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadari atau tidak disadari bahwasanya hidup kita di alam dunia ini hanya bersifat temporer atau hanya bersifat sementara. Tiada seorang pun manusia yang hidup di alam dunia ini, yang dihidupkan oleh Allah di alam dunia ini, yang bersifat kekal abadi untuk selama-lamanya. Semuanya pasti akan mati, semuanya pasti akan meninggalkan alam dunia. Maka oleh karenanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di alam dunia ini seakan-akan engkau orang yang mengembara atau engkau orang yang melakukan perjalanan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali dunia ini dijadikan tujuan. Seyogyanya lah dunia ini kita jadikan majra'atun ilal akhirah. Kita jadikan ladang untuk akhirat. Kita jadikan jembatan menuju akhirat. Kita jadikan sarana prasarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali orang-orang yang beriman tertipu dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara,
yang hanya sebentar saja. Janganlah sekali-kali orang-orang yang beriman tertipu dengan kemewahan glamornya dunia, harta morgana dunia yang cepat atau lambat. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan, yaitu manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia, dengan kesenangan dunia, dengan kemewahan dunia. Janganlah sekali-kali kamu terlena dengan kehidupan dunia, lalu kamu melupakan kehidupanmu yang kekal abadi nanti di alam akhirat. Artinya, kita hidup bukan hanya di dunia. Kehidupan kita di dunia pasti akan berakhir dengan kematian. Dan di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Baik kehidupan di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, maupun kehidupan nanti di padang mahsyar sampai kita mendapatkan keputusan dari Allah. Apakah nantinya kita oleh Allah divonis menjadi ashabul jannah, menjadi penghuni surga, dan ataukah nantinya kita divonis oleh Allah menjadi ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Itu sangat amat bergantung terhadap keimanan dan amal yang kita perbuat selama kita hidup di alam dunia. Maka oleh karenanya, mumpung Allah ngasih kesempatan kepada kita hidup di alam dunia, mumpung kita masih dikasih umur, seyogyanya lah umur yang merupakan titipan dari Allah kepada kita, seyogyanya lah kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap terus secara istiqomah melakukan berbagai macam amal kebaikan, melakukan berbagai macam amal soleh yang diridhoi oleh Allah, melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ataupun ibadah ghair mahdoh. Karena memang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh manusia, bahkan seluruh jin yang Allah ciptakan di alam dunia ini tidak lain tidak bukan agar mereka semuanya beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepada aku. Jadi tugas kita hidup di alam dunia untuk ibadah. Maka jangan sampai perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia, jangan sampai kenikmatan-kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, kemewahan-kemewahan dunia, baik itu berupa harta, tahta, dan wanita, jangan sampai membuat kita lalai beribadah kepada Allah. Jangan sampai membuat kita lupa diri bahwa tugas kita di alam dunia untuk ibadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah dalam hadis riwayat yang lainnya beliau bersabda, wala tahlib bikumul hawa. Dan janganlah sekali-kali, kata Rasulullah, hawa nafsumu melalaikan kamu terhadap perkara-perkara akhirat. Dan janganlah sekali-kali hawa nafsumu melalaikan kamu, membuat lupa terhadap urusan-urusan ibadah, urusan-urusan akhirat. Sangat amat rugi sekali, dan kelak di hari kiamat pasti akan menyesal, pasti akan merugi, pasti akan celaka
orang-orang yang ketika oleh Allah dikasih kesempatan hidup di alam dunia, dikasih umur, tapi umurnya dihabiskan hanya untuk urusan dunia saja, dunia saja, dunia terus, sampai lupa beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai orang-orang beriman ini gaya hidupnya seperti orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, mereka fokus terhadap urusan dunia, mereka fokus terhadap kesenangan, kemewahan, glamornya, kenikmatan dunia. Wajar, karena orang-orang kafir mereka tidak meyakini terhadap adanya kehidupan di negeri akhirat. Wajar kalau mereka terus umurnya dihabiskan hanya untuk urusan dunia saja, memperbanyak harta, memperkaya diri, hidup bermewah-mewahan. Wajar, karena bagi orang kafir, menurut mereka, menurut keyakinan mereka, menurut pemahaman mereka, menurut pola pikir mereka, bahwa hidup ini di alam dunia ini hanyalah kehadiran tubuh, kehadiran jasad di alam dunia. Setelah itu selesai, tidak ada apa-apa lagi. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, tidak seperti apa yang mereka pahami, bahwa setiap manusia yang Allah hidupkan di alam dunia, terlepas dari apakah umurnya pendek atau panjang, dari mulai ia menginjak usia balik sampai meninggal dunia, apapun yang ia lakukan dari pekerjaan-pekerjaannya, dari perbuatan-perbuatannya, dari tindakan-tindakannya, dari kelakuan-kelakuannya, dari akhlaknya, itu semuanya pasti oleh Allah kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika ia selama hidup di alam dunia banyak berbuat amal kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan ridho Allah, maka Allah akan membalas kepadanya dengan pahala di dalam surga yang sudah Allah sediakan. Wa in syarran fa syarrun. Dan apabila ia ketika hidup di alam dunia, ia habiskan umurnya hanya untuk kesenangan dunia semata, hanya untuk menumpuk-numpuk harta semata, hanya untuk kemewahan dunia semata, hanya untuk kenikmatan dunia semata, dan tidak beribadah kepada Allah, bahkan dengan hartanya, dengan uangnya, dengan kemewahannya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, ia berbuat sesukanya, semaunya, mengikuti hawa nafsunya, maka orang yang seperti ini akan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di alam akhirat akan dijadikan bahan bakar api neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan tergiur, jangan terpesona, jangan terpikat, jangan terbujuk, jangan terayu, jangan iri terhadap kehidupan orang-orang kafir yang serba wah, yang serba mewah. Karena sebenarnya secara global manusia hidup di alam dunia ini terbagi dua golongan. Pertama golongan al-kayis, yang kedua golongan al-ajiz. Apa itu al-kayis dan apa itu al-ajiz? Dalam hadis Rasulullah SAW beliau menjelaskan, al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kais itu artinya orang yang cerdas, orang yang cerdik. Jadi kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pandai menggunakan akal sehatnya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya
yang berada di dalam dirinya sendiri. Karena kita punya musuh dua. Pertama, musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Apabila hawa nafsu ini, apalagi hawa nafsu syaitan, hawa nafsu ammarah, apalagi hawa nafsu terhadap sesuatu yang bersifat kemewahan, kenikmatan, kesenangan dunia. Apabila kita selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu syahwat kita, maka tentu kita akan rusak kehidupan kita apabila kita selalu memperturutkan hawa nafsu. Maka orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu mengekang, mengendalikan, bukan menghilangkan. Hawa nafsu nggak bisa dihilangkan. Mengekang, mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan, selalu memotivasi, selalu mendorong kepada kita untuk berbuat su, untuk berbuat buruk, untuk berbuat jelek. Berapa banyak nanti di alam akhirat manusia oleh Allah akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka, oleh karena ketika hidupnya di alam dunia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, musuh yang ada di luar kita. Musuh yang ada di luar kita terbagi dua. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak yaitu syaitan, iblis beserta seluruh pasukannya. Mereka semuanya akan selalu berusaha, akan selalu berupaya dengan mengerahkan berbagai macam kemampuan yang mereka miliki untuk menghancurkan kehidupan kita, untuk menggelincirkan kita dari jalan kebenaran, untuk menyesatkan kita. Karena iblis dendam kepada Adam, sehingga iblis memohon kepada Allah, ya Allah, jangan dulu Engkau aku matikan sebelum datangnya hari kiamat, dan izinkan aku untuk menggelincirkan, untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dan itu oleh Allah permohonannya dikabulkan. Maka iblis sampai hari kiamat, iblis beserta seluruh pasukannya yang bernama syayatin, yang bernama syaitan, mereka akan terus melakukan berbagai macam cara untuk menggelincirkan umat manusia dari jalan yang benar, untuk menyesatkan umat manusia, untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam kehancuran. Dan perkara yang paling ampuh, yang paling jitu, yang paling efektif, yang paling efisien digunakan senjata oleh iblis, oleh syaitan untuk menyesatkan umat manusia adalah melalui hawa nafsunya yang ada dalam diri manusia. Dan biasanya hawa nafsu itu cenderung kepada tiga hal, yaitu harta, tahta, wanita. Berapa banyak orang gara-gara nafsu terhadap harta terus ngejar-ngejar harta sampai lupa kewajibannya, sampai lupa sholat, sampai lupa beribadah kepada Allah, sampai lupa halal dan haram, ditabrak terus. Yang penting mendapatkan harta banyak, yang penting hidup senang, makan enak, rumah mentereng, mobil mengkilat. Berapa banyak umat manusia gara-gara tahta, gara-gara jabatan, gara-gara untuk mendapatkan jabatan sampai menghalalkan segala macam cara demi mencapai tujuannya. Kalau perlu membunuh, ya membunuh. Berapa banyak umat manusia hancur kehidupannya, bahkan di akhirat
masuk ke dalam kobar api neraka gara-gara wanita. Para jamaah, harta tahta wanita inilah 3 hal yang paling efektif, yang paling efisien digunakan senjata yang paling ampuh oleh syaitan, oleh iblis untuk menyesatkan, untuk menggelincirkan, untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam kobaran api neraka. Maka kita harus mampu melawan hawa nafsu. Dulu setelah perang Uhud ya, Badar. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Karena pada waktu itu setelah perang menghadapi bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, wala tahlib bikumul hawa. Janganlah sekali-kali hawa nafsumu melalaikan kamu terhadap urusan-urusan akhirat, terhadap urusan-urusan dunia. Maaf, terhadap urusan-urusan ibadah. Tabnuna ma la taskunun, kata Nabi. Wa tajma'una ma la ta'kulun. Wa tu'ammaluna ma la tudrikun, kata Nabi. Tabnuna ma la taskunun. Kalian membangun rumah-rumah, membangun apartemen-apartemen, membangun hotel-hotel, membangun penginapan-penginapan, membangun villa-villa. Kalian membangun rumah-rumah yang tidak akan kalian tepati untuk selamanya. Kita bangun rumah yang mewah dengan menghabiskan uang miliaran, padahal disadari atau tidak disadari, itu rumah yang telah kita bangun tidak akan kita tempati untuk selamanya. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, pasti itu rumah akan kita tinggalkan. Lalu kemudian kita semuanya akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda, apapun pangkat Anda, siapapun Anda, pasti akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Alam kubur adalah merupakan alam gaib, merupakan alam metafisika. Suatu alam, di situ ada kehidupan, tapi kehidupan di alam barzah tersebut sama sekali tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia, sekalipun dengan menggunakan alat yang paling canggih. Seperti apa dan bagaimana nanti kehidupan kita di alam barzah nggak bisa dideteksi. Di situ ada kehidupan yang panjang. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Alam kubur itu bisa jadi taman sorga, juga bisa jadi lubang daripada lubang-lubang api neraka. Tergantung apa? Bukan tergantung kekaitan, tergantung amalnya, tergantung siapa yang masuk ke alam kubur itu. Kalau yang masuknya ke alam kubur orang yang solih, johir dan batinnya bersih, ucapan-ucapannya bersih, perbuatan-perbuatannya bersih, tindakan-tindakannya bersih, amalnya bagus, amalnya soleh, dan selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Masuk alam kubur membawa amal soleh yang banyak, masuk alam kubur membawa amal kebaikan yang banyak yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, dari mulai balik
masuk ke alam kubur membawa amal-amal ibadah yang banyak yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Kalau yang masuknya ke alam kubur orang yang soleh yang seperti ini, maka alam kuburnya oleh Allah akan dijadikan raudhah riyadhil jinan, akan dijadikan taman dari taman-taman sorga. Ja'alallahu qabrahu raudhatan min riyadhil jinan. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman-taman sorga, sehingga orang yang seperti ini di alam kuburnya akan mendapatkan nikmat kubur. Di alam kuburnya enggak susah hidupnya, enggak belangsak, enggak sengsara, enggak menderita, justru merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia, karena alam kuburnya Allah jadikan taman daripada taman-taman surga yang indah, yang wangi. Kata Allah, hei malaikat penjaga pintu surga, buka itu pintu surga. Maka dibuka pintu surga, maka Hawa dari surga masuk ke alam kuburnya, sehingga alam kuburnya indah, wangi, harum, semerbak, seakan-akan ia berada di taman yang indah, seakan-akan ia berada di surga, padahal itu bukan di surga, karena surga itu adanya di akhirat. Itu alam kubur. Makanya kata Nabi, beliau pernah bersabda begini, annal kubro awalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Ini hadis, ini sabda Rasulullah. Kata Rasulullah bahwasanya alam kubur itu, alam barzah itu adalah merupakan tahap pertama menuju alam akhirat. Jadi menuju alam akhirat, kita semuanya pasti akan kembali ke alam akhirat, akan pulang ke alam akhirat. Nah, menuju alam akhirat, tahap pertamanya, pintu pertamanya alam kubur. Dan semua manusia pasti akan masuk alam kubur, terutama bagi orang yang beragama Islam. Akan masuk alam kubur. Di situ ada kehidupan sampai datangnya hari kiamat. Kata Nabi, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Maka jika ia selamat di alam kuburnya dari siksa kubur, dari azab kubur yang ada di alam kubur, fama ba'dahu aisara minhu, maka ia menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat juga akan selamat, akan diselamatkan oleh Allah. Jadi alam kubur ini bisa menjadi cermin akan kehidupan kita di alam-alam berikutnya, seperti di alam mahsyar, di hari kiamat, di alam akhirat. Dan apa yang kita lakukan di alam dunia ini juga akan menjadi cermin terhadap kehidupan kita nanti di alam kubur. Kalau ketika kita hidup di alam dunia, di atas muka bumi ini, banyak berbuat amal kebaikan, banyak berbuat amal soleh, banyak mengerjakan ibadah kepada Allah, dan selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, maka itu pertanda kehidupan kita nanti di alam kubur akan selamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menuju alam akhirat, tahap pertamanya, pintu pertamanya alam kubur. Kalau di alam kubur kita selamat dari azab kubur, maka menuju tahap-tahap berikutnya seperti di padang mahsyar, seperti di hari di mana hari itu akan diberikan balasan atas apa yang kita lakukan. Hari pembagian kita perba amal, kemudian timbangan amal, melintas di atas sirat, itu akan selamat kalau di alam kubur selamat. Selamat atau tidak kita di alam kubur dari azab kubur tergantung apa yang kita lakukan sekarang di alam dunia. Makanya bumi yang kita pijak ini itu senang, ridho kalau bumi itu dipijak oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang ahli ibadah, orang ahli berbuat amal kebaikan. Tapi kalau bumi ini dipijak oleh orang-orang jolim, orang-orang munafik, orang-orang kafir, itu bumi enggak ridho. Seandainya itu bumi ngomong, bumi marah.
Kata bumi, lu sekarang di atas gua enak-enakan berbuat joli, berbuat maksiat, melanggar larangan Allah, melanggar hukum Allah, menumpuk-numpuk dosa. Awas satu-satu akan gua telan lu. Masuk bumi mendapatkan siksa kubur. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kata Nabi, wa illam yanju minhu. Maaf, kita lanjutkan dulu yang tadi. Jadi alam kubur itu akan menjadi taman daripada taman surga, tergantung siapa yang masuk ke dalamnya. Kalau yang masuknya orang soleh, maka ja'alallahu qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surga, dan di alam kuburnya ia mendapatkan nikmat kubur. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Jadi azab kubur itu ada. Seandainya azab kubur tidak ada, nggak mungkin Rasulullah berdoa dengan doa seperti itu. Rasulullah dikasih tahu sama Allah bahwa azab kubur itu ada. Ya terserah, percaya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa. Nanti buktikan saja sendiri nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'da wa syaddu minhu. Dan jikalau ia, maksudnya orang yang mati, masuk ke alam kubur dan di alam kuburnya tidak selamat, artinya mendapatkan azab kubur. Azab kubur itu ngeri sebenarnya. Kalau diperlihatkan oleh Allah, Pak, mungkin manusia akan tobat semua. Ngeri, menakutkan. Apabila ia tidak selamat di alam kuburnya, artinya di alam kuburnya mendapatkan azab kubur, mendapatkan siksa kubur. Fama ba'dahu asaddu minhu, maka ia menuju proses selanjutnya ke alam akhirat akan lebih berat siksaannya. Yuk, mumpung kita belum masuk alam kubur, kita manfaatkan umur kita. Kita nggak akan hidup selamanya, dan kita nggak tahu kapan datangnya kematian kepada kita. Kita nggak tahu dan nggak akan pernah dikasih tahu. Tahu-tahu datang aja mati. Nyesel nanti kalau kita menghabiskan umur kita hanya untuk dunia saja. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kita jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Dunia itu sebentar, paling lama 80 tahun. Itu pun belum ada jaminan kalau umur kita akan sampai di usia 80. Nggak ada jaminan dari siapapun. Nah, makanya orang yang cerdik, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kais, yang cerdas, yang cerdik, yang mampu menggunakan akal sehatnya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, meredam hawa nafsunya, dan dia terus secara istiqomah, secara kontinu, secara bersambungan, terus dengan tiada bosan dan tiada jemu, terus beramal untuk sesudah mati, untuk bekal di alam kubur, untuk bekal di hari kiamat, untuk bekal di alam akhirat. Kita ini akan melakukan perjalanan jauh menuju akhirat, yang keadaan di akhirat kita nggak tahu seperti apa keadaannya. Tentu kita perlu bekal, karena di akhirat ada kehidupan yang panjang, kehidupan yang tidak akan pernah berujung dengan kematian, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal abadi. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanya panggung sandiwara, ibarat pewayangan golek. Seorang dalang mengeluarkan seluruh golek-goleknya, dijejerkan. Kemudian dalam cerita, dalam pewayangan, riwayat Arjuna, Semar dan sebagainya, setelah selesai cerita, itu golek yang tadi dijejerkan, dipajangkan, semuanya masuk kotak, masuk peti. Kita pun sebenarnya akan masuk alam kubur. Kita ini lagi sinetron di alam dunia ini. Ada yang berperan jadi ustaz, ada yang berperan jadi Sambo, ada yang berperan jadi Tito Karnavian. Itu semuanya pasti.
akan dituntut oleh Allah atas apa yang dilakukannya. Allah nggak tidur, Allah nggak buta. Allah selalu menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan, dan semuanya pasti akan ada balasannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu membangun rumah-rumah yang kamu bangun tidak akan kamu tempati untuk selamanya. Cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Ketika kita meninggal dunia, itu rumah yang mewah udah ditinggalkan, jadi harta pusaka. Kalau anaknya soleh-soleh, nggak ada masalah. Kalau anaknya nggak soleh, nggak paham agama, anaknya ribut, berantem, ngerebutin rumah orang tuanya, saling bunuh-bunuh, kan jadi siksa buat kita nanti dalam kubur. Istri yang cantik pasti ditinggalkan, jadi janda. Ya buat saya, nggak apa-apa. Kemudian anak yang bertitel, yang berpangkat bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 akan kita tinggalkan mereka semuanya. Lalu apa yang kita bawa untuk bekal di alam kubur kalau bukan amal soleh? Lalu apa yang kita bawa untuk bekal kebahagiaan kita di alam mahsyar, di hari kiamat kalau bukan amal soleh? Lalu apa yang kita bawa untuk bekal kehidupan kita di alam akhirat, kehidupan selama-lamanya kalau bukan amal soleh? Maka rugi kalau kita hidup hanya ngejar dunia doang. Dunia dikejar-kejar gak bakal dapat semua. Udah dapat ditinggal mati. Lah kalau ujung-ujungnya mati buat apa dari dunia? Dunia kejar seperlunya aja sesuai kebutuhan. Dan kita mengejar dunia untuk ibadah, untuk supaya ibadah, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelanjutan dari hadis tersebut, wal ajiz manit taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Dan orang yang ajiz, ini kelompok kedua, tadi kelompok pertama al-kais, orang yang cerdik, cerdas, mampu menggunakan akal sehatnya. Ada orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan terus beramal untuk bekal sesudah mati. Dan orang yang ajiz, orang yang kerdil, orang yang dungu, otaknya kerdil, nggak mampu menggunakan akal sehatnya dengan cerdas, dengan baik, adalah orang yang selalu hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu setannya, memperturutkan hawa nafsu syahwatnya, terus mengejar kesenangan dunia, bermain, perempuan, bermabuk-mabukan dan sebagainya lah. Pokoknya memperturutkan hawa nafsunya. Dan dia sama sekali meninggalkan ibadah, lupa diri, lupa akan tugasnya dari Allah untuk ibadah di alam dunia kepada Allah. Dan dia berangan-angan mengharapkan ampunan dosa dari Allah, tapi dengan angan-angan, bukan dengan amal soleh, bukan dengan memperbanyak istighfar, bukan dengan sholat taubat, bukan dengan sholat 5 waktu, bukan dengan sodako. Dia mengharapkan ampunan Allah, tapi dengan angan-angan saja. Mengharapkan surganya Allah hanya dengan angan-angan saja. Mengharapkan nikmat Allah di surga hanya dengan angan-angan, tapi terus berbuat dosa, terus memperbuat hal itu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang kerdil, orang yang tertipu dengan dunia, orang yang diperbudak oleh dunia, orang yang gak cerdas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara sukses, patokannya bukan dunia saja. Buat apa di dunia sukses? Pangkat bintang 4, rumah di mana-mana mewah, perusahaan di mana-mana mewah, uang di tiap bank ada triliunan, waduh, susah juga. Wah, istrinya di tiap kota ada banyak. Katanya, oh orang sukses itu orang kaya. Jadi sukses itu patokannya bukan dunia saja. Buat apa di dunia sukses serba ada, tapi kalau di akhirat selamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada artinya tuh dunia. Dunia ini kecil.
Makanya kalau orang-orang ahli marifat, orang-orang ahli tasawuf, para ulama sufi, orang-orang muhakkikun yang udah tingkat kehakikatannya tinggi kepada Allah, mereka kalau melihat dunia itu mereka jijik melihatnya, ibarat melihat tumpukan bangkai yang dikerumuni lalat hijau. Ya kalau kita mah nggak sampai situlah, kita dunia butuh, tapi kita nyari dunia untuk ibadah untuk akhirat. Gitu. Maksud saya jangan sampai kita ngejar dunia tapi lupa akhir. Nah jangan sampai begitu. Kata Allah dalam Al-Quran, bukanlah orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mengejar dunia melupakan akhirat, atau mengejar akhirat melupakan tapi orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mendapatkan duanya, dunia dan akhirat, sesuai dengan doa yang selalu kita baca setiap selesai sholat lima waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan hidup di dunia dan berikanlah kebahagiaan hidup di akhir, dan berikanlah kami, selamatkanlah kami dari azab api neraka. Silakan di dunia cari, tapi jangan lupa ibadah. Kalau kata orang tua dulu mah usaha sambil usoli sambil usaha. Jangan sampai kita diperbudak dunia sampai lupa ngaji, sampai lupa ibadah, lupa sholat, lupa baca Quran. Dunia melulu, dunia sibuk. Tahu-tahu ajal datang sakarat. Udah dunia gak ada artinya. Uang sebanyak apapun, rumah semewah apapun, istri secantik apapun, ketika kau sedang sekarat, itu gak ada apa-apanya. Coba buktikan nanti kalau udah sekarat, gak ada apa-apanya di dunia itu. Sekarang aja kita belum sekarat tuh. Nanti semuanya pasti ngalamin sekarat. Silakan, mau bapak-bapak duluan boleh, saya menyusul belakangan. Atau sebaliknya saya belakangan, bapak-bapak duluan deh. Sama emang? Kayaknya takut sakarat. Para jamaah. Kemudian kata Nabi, wa tajma'una mala ta'kulun. Wa tajma'una, kalian mengumpulkan harta benda. Wa tajma'una kalian mengumpulkan harta benda. La ta'kulun. Harta benda yang kalian kumpulkan itu tidak akan kalian nikmati untuk selama-lamanya. Ambisi mengejar dunia, mengejar harta, mengejar kemewahan. Padahal itu semuanya tidak akan kita nikmati untuk selama-lama.